Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial uji MANOVA, analisis faktor, dan analisis cluster menggunakan K-means dengan aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati videonya. Nah, berikut adalah analisis MANOVA atau Multiple Analysis of Variance. Di sini yang pertama adalah kita masukkan data ke dalam SPSS. Nah, setelah itu kita beri keterangan pada variabel view. Kolom pertama yaitu tipe kepemimpinan, kolom kedua yaitu kinerja guru, dan kolom ketiga yaitu profesionalitas guru. Kemudian pada tipe kepemimpinan kita beri values yaitu 1. Demokratis, 2. Permisif, dan 3. Otoriter. Kemudian kita oke. Kemudian kita kembali ke data view dan lakukan analyze. Untuk melakukan analyze, sebelumnya kita ganti measure-nya menjadi tipe kepemimpinan nominal, kemudian kinerja guru scale, dan profesional guru scale. Kemudian kita lakukan analyze, generalize linear model, kemudian multivariate. Kemudian kita masukkan variabel kinerja guru dan profesionalitas guru ke dalam kotak dependent variables. Kemudian tipe kepemimpinan ke dalam kotak fixed factor. Kemudian kita klik model. Pada specify model, pilih custom. Kemudian pada kotak factors dan covariates, pindahkan tipe kepemimpinan ke kotak model. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik post hook. Pada kotak factors, pindahkan tipe kepemimpinan ke dalam kotak post hook test 4. Kemudian pada equal variance assume, checklist pada Bonferroni.
Kemudian kita continue. Setelah itu kita pilih option, dan disitu akan muncul jendela multivariate option. Disitu pindahkan tipe kepemimpinan ke dalam kotak display main for. Kemudian pada bagian display kita checklist pada descriptive statistik. Setelah itu, observe power dan homogeneity test. Setelah itu kita continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul hasil output. Yang pertama ada general linear model, kemudian descriptive statistic, kemudian tabel box test of equality of covariance metric, kemudian multivariate test dan test of between subject effect, kemudian relevance test of equality of error variance, kemudian ada estimate marginal mean, yaitu berdasarkan tipe kepemimpinannya, kemudian post hoc test berdasarkan tipe kepemimpinannya. Berikut adalah analisis faktor. Yang pertama kita lakukan descriptive statistik, kemudian kita pilih descriptive, kemudian kita masukkan semua variabel di dalam kotak variabel dan centang save standardized values as variables. Kemudian kita OK. Nah, kemudian akan muncul hasil output tabel deskriptif statistik. Kemudian kita kembali ke data view. Kita akan menemukan nilai z-score pada setiap variabel. Kemudian kita lakukan dimension. Kemudian kita lakukan dimension reduction, pilih faktor, kemudian kita masukkan z-score dari yang kita sudah dapat tadi ke dalam kotak variables. Kemudian pilih descriptive, centang initial solution, coefficient, significant level, KMON Berlitz test, and anti-image. Kemudian kita continue. Kita pilih kemudian kita pilih rotation, kita pilih metode Varimax dan display rotate solution, kemudian dengan iteration 25. Kemudian kita pilih score, kita centang save as variable dengan metode regresi. Kita klik continue. Nah, kemudian akan muncul hasil output dari correlation matrix, KMON Berlitz test, anti-image matrix, communities, total variance explain, dan komponen matrix serta komponen transformation matrix. Berikut adalah analisis cluster menggunakan metode K-mean cluster. Yang pertama, kita butuh untuk mencari nilai z-score, yaitu dengan cara analyze, descriptive statistik, kemudian descriptive. Nah, sebelumnya
variabel ini sudah saya masukkan ke dalam kotak variabel, jadi kita tinggal centang save standardized values as variables, kemudian kita oke ya. Nah, di sini akan muncul hasil output descriptive statistik. Kemudian kita akan kembali ke data view. Di sini ada nilai z-score dari setiap variabelnya. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan untuk menganalisis k-mean cluster. Caranya yaitu analyze, classify, kemudian kita pilih k-mean cluster. Nah, di sini kita masukkan variabel yang sudah ada nilai z-score-nya. Nah, kemudian di sini kita label case-nya itu pelayanan. Jadi, untuk yang di variabelnya z-score pelayanan dikeluarkan saja. Kemudian kita number of cluster. Jadi, kelompok yang akan kita bikin adalah 3. Jadi kita isikan 3. Kemudian save, kita centang cluster membership dan distance from cluster center. Kemudian kita continue, kemudian klik option, centang initial cluster centers dan ANOVA table pada statistics. Kemudian pada missing values kita centang yang exclude case listwise, kemudian continue, kemudian kita oke. Nah, di sini akan muncul beberapa tabel dari analisis cluster. Yang pertama ada initial clusters, kemudian ada iteration history, ada final cluster centers dan ANOVA table, kemudian ada number of case in each cluster. Nah, ini adalah hasil output dari analisis cluster menggunakan metode k-mean cluster. Yang pertama adalah tabel initial cluster center. Tabel ini merupakan tampilan awal pada proses clustering sebelum dilakukan proses iterasi. Kemudian ada iteration history. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa iterasi dilakukan sebanyak 5 kali. Proses iterasi dilakukan sebanyak 5 kali ini untuk mendapatkan cluster yang tepat. Dapat diketahui pula jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi dari hasil iterasi yaitu sebesar 4,929. Kemudian adalah tabel final cluster center. Ini tabel yang paling penting karena untuk melihat data apa saja yang berada pada cluster 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini untuk cluster 1 nilai z-score nyaman atau kepuasan kenyamanan pelanggan itu berada di bawah rata-rata karena memiliki nilai negatif. Jadi pada final cluster ini setiap nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total. Kemudian nilai positif artinya data berada di atas rata-rata total. Nah, misalkan cluster pertama z-score-nya negatif, berarti pada cluster 1 kenyamanannya rendah, fasilitasnya rendah, kemudian harganya rendah, kualitas rendah, dan kelengkapan fasilitas mall tinggi, pelanggan yang datang sedang, dan usia tinggi. Nah, kemudian ada tabel ANOVA. Di sini dapat dilihat menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka semakin besar perbedaan antar variabel pada cluster yang terbentuk. Nah, di sini itu semua beberapa variabel berada di bawah 0,05, artinya
memiliki perbedaan variabel pada klaster yang tertentu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tabel number of cases in each cluster. Tabel ini terlihat bahwa pada klaster 1 terdapat 17 data, klaster 2 17 data, klaster 3 16 data. Nah, untuk melihat data mana saja yang masuk ke dalam klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, kita bisa lihat pada data view. Sebentar. Nah, pada data view itu diketahui QCL1 dan QCL2. Artinya QCL1 itu adalah klasternya dan QCL2 adalah jarak objek dengan pusat klaster. Misal, kita lihat data nomor 1. Data nomor 1 itu masuk pada klaster 1 dengan jarak data 1 dengan pusat yaitu 1,9 sekian. Nah, begitu pula seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa sebarkan video ini ke sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.